Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang tokoh-tokoh sosiologi yaitu Jürgen Habermas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Herdiansyah. Nama saya Alivia Ihsanti Heriana. Nama aku Ikut Tadi Mariana. Dan saya Renaldi Arjuna Dwi Wicaksono. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit biografi dari Jürgen Habermas. Jürgen Habermas sendiri adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Dia dilahirkan pada tanggal 18 Juni 1929 di Düsseldorf, Jerman. Habermas pernah menimba ilmu di Universitas Bonn. Habermas lulus mendapatkan gelar profesornya pada tahun 1961 di Marburg. Tahun 1964, dia diangkat sebagai guru besar di jurusan filsafat dan sosiolog di Universitas Frankfurt. Namun namanya dikenal luas setelah belajar di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt. Jürgen Habermas dikenal karena teori mengenai sekolah Frankfurt yang mengantarkannya menemukan dan mengembangkan teori kritis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Habermas sendiri tidak lagi hanya berkutat pada teori Marxisme, tetapi ia mulai untuk mengembangkan teorinya pada suatu yang bersifat lebih umum, yaitu rasio manusia. Meskipun begitu, Habermas tetap mengacu pada konsep-konsep Marx seperti sebelumnya tentang pembagian kelas, eksploitasi, surplus nilai, keuntungan, pemiskinan, dan elemen-elemen lainnya. Namun, gagasan-gagasan Marx yang telah disebutkan sebelumnya tadi, semakin berkembangnya zaman pada masa itu, semakin susah pula untuk dipahami sesuai dengan kerangka perkembangan masyarakat pada zaman itu. Melainkan pada saat itu, gagasan Marx hanya dapat ditransformasikan dalam perspektif hak-hak masyarakat. Setelah itu, Habermas dan tokoh lainnya mulai membedakan antara teori atau paradigma kerja dengan memunculkan teori baru atau paradigma baru komunikasi, di mana bekerja ini merupakan sikap manusia terhadap alam, sedangkan komunikasi merupakan hubungan simetris atau timbal balik. Dari pembedaan tersebut, Habermas sendiri menggantikan paradigma kerja menjadi paradigma komunikasi yang nantinya berimplikasi pada praksis emansipatoris atau seperti yang telah disebut sebelumnya itu teori kritis sebagai dialog-dialog komunikatif dan menjadi tindakan komunikatif dalam ranah ruang kehidupan. Jadi yang mau aku bahas adalah tentang teori apa yang dihasilkan oleh Jürgen Habermas sendiri. Nah sebelumnya, Jürgen Habermas merupakan salah satu tokoh dan pemikir dari sebuah teori yaitu Frankfurt School atau Sekolah Frankfurt. Pemikirannya mengenai Frankfurt School mengantarkan mereka untuk menemukan dan merintis sebuah pendekatan baru yaitu teori kritis. Nah, jika berbicara mengenai tokoh-tokoh perintis Frankfurt School, tidak bisa dihindarkan dari ketertarikan mereka mengenai pemikiran Karl Marx sebelumnya. Nah, termasuk Jürgen Habermas sendiri, ia menunjukkan ketertarikannya mengenai Marxisme. Namun, ia tidak hanya berpatokan pada satu teori Marxisme, satu pemikiran Marxisme saja, namun ia juga mengaplikasikannya melalui berbagai macam cara dan pemikiran sehingga dapat terciptanya pemikiran mengenai sekolah Frankfurt itu sendiri. Nah, jadi teori kritis di sini dimaksudkan adalah sebuah upaya untuk dapat membebaskan diri dari praktik-praktik dominasi melalui cara refleksi diri. Nah, teori ini juga dipahami sebagai teori sosial yang dikonsepsikan dengan intensi praktis dan merupakan buah pikiran yang muncul dari refleksi yang luas tentang hakikat pengetahuan struktur dari penelitian sosial, dasar normatif interaksi sosial, dan tendensi-tendensi politis, ekonomi, dan sosiokultural. Hal ini juga dikatakan oleh McCarthy di tahun 1978. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, Jürgen Habermas tidak lagi hanya berpatokan kepada satu pemikiran dari teori Marxisme saja, di mana hanya melihat dari praktik-praktik dominasi yang pada saat itu adalah praktik dominasi ekonomi, namun ia juga banyak mengambil dan belajar dari subjek kajian yang berbeda, sehingga menghasilkan teori kritis dan dapat berkembang memunculkan paradigma-paradigma baru. Begitu, selanjutnya. Akan membahas tentang materi hubungan sosiologi komunikasi menurut Jürgen Habermas.
Menurut Habermas, dalam komunikasi memerlukan sebuah bahasa di dalamnya, maka dijadikan sebagai sebuah kebutuhan setiap manusia melakukan sebuah komunikasi antar makhluk hidup. Dalam setiap tindakan kerja dan sebuah hubungan komunikasi merupakan dua tindakan dasar manusia yang vital, tidak dapat ditinggalkan atau dihindari. Adapun paradigma baru Habermas yaitu paradigma teori komunikasi yang bermaksud paradigma ini tidak lagi memahami subjektivitas sebagai subjek yang diasingkan yang ditandai dengan cara pengenalan monologis dan manipulasi objek-objek yang ada di hadapannya. Habermas memahami bahwa suatu tindakan komunikatif yang memiliki tujuan untuk menyatukan hubungan komunikasi masyarakat. Selain itu juga bahwa Habermas tetap konsisten dengan pemahaman dia bahwa masyarakat hanya dapat terintegrasi melalui sebuah tindakan komunikatif antar masyarakat. Habermas memiliki keyakinan kuat bahwa resiko konflik kepentingan yang cukup besar dapat dibendung melalui komunikasi publik yang menghasilkan hukum yang legitim. Nah, itu dia tadi pembahasan kami tentang salah satu tokoh dari sosiologi komunikasi, yaitu Jürgen Habermas. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.